Setelah adanya proklamasi kemerdekaan di Indonesia, bukanlah sebuah akhir dari perjuangan rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan walaupun sudah mendeklarasikan kemerdekaan tersebut, di beberapa daerah Nusantara yang ada harus tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya adalah pertempuran Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran ini merupakan salah satu kejadian terbesar yang ada dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, serta menjadi lambang atau simbol nasional yang menjadi bukti akan perlawanan Indonesia terhadap adanya kolonialisme. Pertempuran Surabaya yang terjadi merupakan pertempuran paling menegangkan yang menunjukkan semangat patriotisme tinggi para masyarakat Indonesia untuk membela bangsa Indonesia. Latar belakang terjadinya pertempuran Surabaya. Kedatangan pasukan sekutu pada tanggal 25 Oktober 1945 di Tanjung Perak dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Brigadir Jenderal Aubertin Walter Southern Malabi, yang kemudian membuat sebuah pos pertahanan. Selanjutnya, mereka meminta masyarakat setempat menyerahkan senjata yang mereka miliki ke pihak mereka. Selain itu, mereka juga menyerbu penjara di Surabaya dalam upaya membebaskan tawanan pasukan sekutu lain yang ditahan di Indonesia. Para pasukan sekutu juga berusaha untuk mengambil alih serta menduduki berbagai tempat vital yang ada di Surabaya. Melihat kondisi tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan menolak untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu tersebut. Hal ini yang pada akhirnya memicu adanya gerakan dari masyarakat Surabaya untuk melakukan penyerangan dengan maksud untuk mengusir pasukan sekutu tersebut. Keadaan di Surabaya pun semakin memanas akibat adanya selebaran yang tersebar pada tanggal 27 Oktober melalui pesawat Dakota yang bertolak dari Jakarta. Selebaran tersebut juga disebarkan di berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah yang telah ditandatangani oleh Mayor Jenderal Hawthorne. Isi dari selebaran tersebut adalah ultimatum bagi para pasukan Indonesia untuk menyerah kepada pihak sekutu dalam waktu 48 jam atau menghadapi konsekuensi ditembak. Kejadian tersebut semakin menimbulkan rasa kebencian di Surabaya yang membuat munculnya seruan di radio untuk mengusir pihak Inggris dari wilayah tersebut. Melihat tindakan tersebut, pada tanggal 27 Oktober, tepatnya pada pukul 2 siang, terjadi kontak senjata pertama antara pasukan pemuda Perisai dan pasukan Gurkha yang merupakan berasal dari pihak sekutu. Serangan pihak Indonesia terjadi hingga 29 Oktober 1945 yang dikepalai oleh Komando Jenderal Mayor Yonosewoyo yang merupakan Komandan Divisi TKR berhasil mendesak pihak Inggris. Pada tanggal 31 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat mengenai penetapan pengibaran terus-menerus bendera nasional Sangsaka Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kota Surabaya. Sebelumnya, Belanda mengibarkan bendera negara Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru tanpa ada persetujuan dari pihak yang ada di Surabaya. Melihat hal tersebut, masyarakat menjadi kesal dan marah. Hal ini yang membuat seorang perwakilan Indonesia, yaitu Presiden Sudirman, mendatangi Hotel Yamato, tempat mereka mengibarkan bendera tersebut untuk berdiskusi dengan pimpinan sekutu. Dan singkatnya, terjadi pertempuran di Hotel Yamato. Beberapa pemuda di Surabaya terlihat langsung menaiki Hotel Yamato dan segera merobek bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru tersebut dan menyisakan bagian merah dan putih saja. Serangan arek-arek Surabaya. Pada tanggal 9 November 1945,
Jenderal Robert Mensert mengeluarkan sebuah ultimatum yang ditujukan kepada masyarakat Surabaya yang berisi: 1. Pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri. 2. Seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia yang ada di Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. 3. Pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus menandatangani sebuah pernyataan bahwa mereka menyerah tanpa adanya syarat. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia, sehingga pada tanggal 10 November di pagi hari yang menjadi awal dari pertempuran di Surabaya. Pada pertempuran ini sendiri, tentara dan sukarelawan Indonesia melawan pasukan Inggris yang menggunakan senjata yang lebih canggih. Pertempuran Surabaya ini berlangsung selama 3 minggu. Arek-arek Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo yang mengumandangkan pidato berapi-api yang berhasil membangkitkan semangat masyarakat Surabaya untuk melawan dan mengusir penjajah dari negara Indonesia. 1 tahun setelah terjadinya pertempuran tersebut, Presiden Soekarno menetapkan setiap tanggal 10 November memperingati Hari Pahlawan untuk mengingat jasa perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan Indonesia. Demikian penjelasan tentang pertempuran yang dilakukan oleh arek-arek Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat untuk sahabat semuanya. Terima kasih.